Perkenalkan, nama saya Harsha Putra dengan NIM C141231049 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum fisiologi reproduksi pada minggu kedua yang berjudul Ciri Seksual Sekunder dan Primer Anatomi Organ Reproduksi kelompok Teleostae. Teleostae merupakan kelompok ikan dengan tulang keras sejati dan memiliki insang berada dalam rongga yang tertutup oleh tutup insang, serta tubuh yang dilindungi oleh sisik. Ikan ini mempunyai testis dan terbagi dari dua bagian utama, yaitu intertubular dan juga tubular. Ciri seksual pada ikan itu ditandai oleh keberadaannya organ reproduksi yang bernama ovarium pada saluran ikan betina dan testis pada saluran pada ikan jantan. Identifikasi organ tersebut dilakukan dengan membuka rongga perut untuk menemukan gonad jantan yaitu testis beserta salurannya, ataupun juga gonad betina yaitu ovarium beserta salurannya. Pada gonad betina yang bisa disebut dengan ovarium itu terdiri dari oogonia dan jaringan pendukung atau bisa disebut dengan stroma. Organ ini terletak di atas rongga tubuh, terselubung dengan mesofaria dan berada di bawah ataupun samping gelembung renang. Saat matang, ovarium mencapai berat hingga 70% dari berat tubuh ikan tersebut. Dan pada TKG rendah, ovarium biasanya berwarna keputihan dan berubah menjadi kekuningan saat mencapai kematangan tingkat tinggi, serta ukurannya yang sangat membesar. Pada ikan jantan, yaitu testis, bersifat internal, terus memiliki bentuk yang memanjang, terus umumnya memiliki satu pasang. Testis ini terletak di bagian atas rongga tubuh yang terhubung melalui mesoceum dan berada di bawah atau samping gelembung renang. Testis juga terdiri dari folikel-folikel tempat spermatozoa berkembang, dan ukurannya tuh biasanya bervariasi dan warnanya pun juga. Pada tingkat kematangan gonad awal, relatif ukurannya cukup kecil, bahkan seperti benang, dan juga warnanya masih bening. Seiring berkembangnya tingkat gonadnya, warnanya pun berubah menjadi warna putih agak kekuningan dan memiliki permukaan yang halus, dan mempunyai berat sampai 12% dari berat tubuh ikan. Pada proses ini kita melakukan pembedahan pada ikan-ikan yang kita uji. Prosesnya tidaklah mudah, namun kita dapat mendapatkan apa yang kita cari. Dan ini adalah gonad testis dari ikan lele. Lalu kemudian kita mencari gonad pada ikan nila. Dikarenakan TKG nila ini masih relatif cukup rendah, jadi kelompok kami kurang lebih cukup sulit untuk mencari gonad pada ikan ini. Dan pada akhirnya kita berhasil mendapatkan satu pasang gonad, yaitu gonad testis pada ikan nila ini. Tuh, dapat dilihat guys. Nah, kalau ini itu tuh gonad ikan mas guys, cukup gede ya, TKG tinggi. Dan ini adalah gonad lele testis.
masih TKG rendah. Nah, selanjutnya itu ada minggu ketiga, yaitu ciri seksual sekunder dan primer, anatomi organ reproduksi avertebrata. Invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki struktur tubuh yang lebih sederhana dibandingkan vertebrata, terutama dalam sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah. Umumnya punya ukuran yang cukup kecil, mempunyai sistem saraf terletak di bagian ventral, tepat di bawah saluran pencernaan. Sebagian besar hidup bebas dan berperan sebagai herbivora, karnivora, parasit, predator, plankton, nekton, atau bentos di ekosistem perairan. Kelompok ini mencakup berbagai filum seperti Porifera, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Coelenterata, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan juga Echinodermata. Mollusca adalah hewan bertubuh lunak yang sebagian besar memiliki cangkang dan tidak memiliki tulang belakang. Beberapa contoh anggotanya antara lain adalah keong, siput, limpet, cumi-cumi, kerang gading, dan tiram. Film ini terbagi menjadi beberapa kelas seperti Aplacopora, Monoplacopora, Polyplacopora, Scapopoda, Cephalopoda, Bivalvia, dan Gastropoda. Cephalopoda adalah satu kelas dalam filum Mollusca, terdiri dari cumi-cumi, sotong gurita, dan Nautilus. Dari keempatnya, hanya Nautilus yang memiliki cangkang berpilin dan berongga di dalamnya. Cumi-cumi dan sotong memiliki 10 tentakel, gurita memiliki 8, sementara Nautilus memiliki sekitar 90 tentakel. Ukuran tubuhnya sangat beragam, mulai dari cumi yang kerdil, ada Idiosepius spp, yang hanya sekitar 1 cm, hingga cumi raksasa Architeuthis dux yang dapat mencapai panjang 1300 cm. Bivalvia atau kerang memiliki 2 cangkang yang saling berengsel juga, dan bentuknya bervariasi dari oval hingga pipih memanjang, dengan beberapa spesies memiliki duri ataupun sisik. Ukurannya berkisar kurang dari 1 cm hingga 120 cm, seperti pada kima raksasa Tridacna gigas. Bivalvia memiliki alat gerak berbentuk kapak yang membuatnya juga dikenal sebagai Velocipoda kaki kapak, dan dapat ditemukan di perairan laut maupun air tawar. Lobster jantan pada umumnya memiliki tubuh dan capit yang lebih besar dibanding betina, yang cenderung lebih kecil dan dengan perut yang lebih lebar untuk menampung telur. Perbedaan juga terlihat pada pangkal kaki, di mana jantan memiliki tonjolan pada pangkal kaki, jalan kelima sebagai alat kelamin, sedangkan betina memiliki 2 lubang ovarium pada pangkal kaki jalan ketiga. Beberapa spesies lobster jantan memiliki bercak merah di capitnya yang muncul saat berumur kisaran 3-4 bulan atau berukuran cm, sedangkan betina tidak mempunyai bercak ini pada capitnya. Selanjutnya itu ada cumi-cumi jantan, umumnya lebih ramping dan panjang dibandingkan betina yang lebih gemuk. Perbedaan utama terdapat pada lengan Hectocotylus, yaitu lengan khusus jantan yang digunakan untuk menyalurkan spermatofor saat reproduksi. Cumi-cumi betina memiliki kantung telur atau ovarium yang lebih jelas terlihat ketika sudah matang seksual. Beberapa spesies cumi-cumi jantan juga memiliki pola warna yang lebih kontras dibandingkan cumi betina. Kemudian ada kerang hijau. Kerang hijau jantan dan betina dapat dibedakan dari warna gonadnya, di mana jantan memiliki gonad yang berwarna putih krem atau kekuningan, sedangkan betina berwarna oranye kemerahan. Perbedaan ini menjadi lebih jelas saat kerang matang secara seksual. Tidak terdapat pada perbedaan mencolok dalam ukuran bentuk tubuh, sehingga proses identifikasi lebih sulit dan harus dilakukan dengan pembedahan agar lebih akurat. Yang terakhir ada kepiting. Kepiting jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dengan capit yang lebih panjang dan kokoh dibandingkan yang betina. Salah satu perbedaan utama terlihat pada bentuk abdomen, di mana jantan memiliki abdomen sempit berbentuk segitiga, sedangkan betina memiliki abdomen lebar dan membulat untuk menampung telur.
Pada beberapa spesies kepiting, seperti kepiting bakau, betina cenderung memiliki warna tubuh yang lebih cerah dibandingkan yang jantan. Kemudian pada minggu keempat, kita membahas mengenai perkembangan gonad dan gambaran histologis atau saluran organ reproduksi ikan. Gonad adalah organ reproduksi pada ikan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu testis pada ikan jantan dan ovarium pada ikan betina. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa, sedangkan ovarium berfungsi menghasilkan telur atau ovum. Tingkat kematangan gonad menunjukkan tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Semakin tinggi tingkat kematangan gonad, semakin berkembang pula telur dan sperma ikan. Selama proses reproduksi, sebagian energi digunakan untuk perkembangan gonad. Bobot gonad ikan mencapai maksimum sesaat sebelum pemijahan, kemudian menurun dengan cepat selama proses pemijahan berlangsung hingga selesai. Indeks kematangan gonad berbeda antara satu spesies dengan spesies yang lainnya karena sangat dipengaruhi oleh berat gonad dan berat tubuh dari ikan itu sendiri. Penentuan tingkat kematangan gonad secara morfologi bisa dilakukan dengan mengamati dari bentuk tubuh dan ukuran panjang dan berat, serta warna dan pengembangan isi gonad itu sendiri. Kematangan gonad menjadi beberapa tahap, yaitu pertama, darah, organ seksual yang sangat kecil dan berada di bawah tulang punggung. Testis dan ovarium itu transparan dan tidak berwarna hingga abu-abu. Telur tidak terlihat dengan mata telanjang. Terus yang kemudian ada darah berkembang, itu sudah tampak jernih. Testis dan ovariumnya berwarna abu-abu kemerahan, panjangnya setengah atau lebih kecil dari panjang rongga bawah. Telur dapat terlihat menggunakan kaca pembesar. Lalu pada perkembangan 1, testis dan ovarium berbentuk bulat telur berwarna kemerahan dengan pembuluh kapiler. Gonad mengisi sekitar setengah dari ruang bawah dan telur dapat terlihat seperti serbuk putih. Pada perkembangan 2, testis mulai berwarna putih kemerah-merahan dan tidak mengeluarkan sperma saat perut ditekan. Ovarium itu berwarna oranye kemerahan dengan telur berbentuk bulat yang dapat dibedakan dengan jelas. Ovarium mengisi sekitar 2/3 ruang bawah. Bunting, organ seksual memenuhi ruang bawah. Testis yang berwarna putih dan mengeluarkan tetesan sperma saat perut ditekan, dan telur berbentuk bulat pada ovum, beberapa di antaranya sudah jernih dan juga matang. Dan setelah itu ada tahap mijah, dan itu saat telur dan sperma dikeluarkan dengan sedikit tekanan pada perut, dan sebagian besar telur berwarna jernih sementara beberapa yang lain berbentuk bulat tetap berada di dalam ovarium. Dan pada saat mijah atau persalinan, gonad belum sepenuhnya kosong, tapi tidak ada telur yang berbentuk bulat di dalamnya. Pada proses salin, testis dan ovarium kosong serta berwarna merah. Beberapa telur masih dalam proses diresorpsi kembali. Pada komoditas ikan lele, kematangan gonadnya mencapai pada usia 1 tahun ketika panjang tubuhnya sekitar 20 cm dan beratnya berkisar antara 100 hingga 200 gram. Gonad ikan lele jantan memiliki ciri khas berupa gerigi di salah satu sisinya, warna yang lebih gelap, serta ukuran yang lebih kecil dibandingkan gonad betina. Sementara itu, gonad betina berwarna lebih kuning dengan bintik-bintik telur yang terlihat di dalamnya, serta kedua sisinya mulus tanpa gerigi. Selain gonad, organ lain pada ikan lele meliputi jantung, empedu, labirin hati, lambung, dan anus. Terdapat sangat penting pada proses reproduksi. Pada udang, ovarium betina berpasangan, tetapi sebagian menyatu di daerah cephalothorax. Ovarium ini terdiri dari beberapa lobus lateral yang memanjang sepanjang ekor. Dalam budidaya, teknisi hatchery bisa menentukan perkembangan ovarium dengan cara menerangi organ dalam tubuh udang menggunakan senter di bawah air yang sangat terang, yang diarahkan pada sepanjang sisi tubuhnya. Perkembangan ovarium diklasifikasikan ke dalam 5 tahap, dari tahap 1 hingga tahap 5. Para kepiting bakau, ovarium yang belum matang atau dalam tahap proliferasi berwarna transparan hingga tembus cahaya, sehingga terkadang sulit dibedakan dari kelenjar pencernaan. Ovarium pada tahap ini tersusun dari oogonia yang sebagian besar
terkonsentrasi di bagian tepi ovarium. Setiap oogonium berukuran sekitar 5-10 mikrometer. Selanjutnya pada minggu kelima, kami membahas gonad somatic index GSI, hepatosomatic index HSI, dan juga ultrasonografi USG. Kematangan gonad adalah tahapan tertentu pada ikan sebelum dan sesudah memijah. Perkembangan gonad ikan dapat diamati secara makroskopis dengan mengamati rongga perut ikan, sedangkan pada pengamatan mikroskopis dilakukan melalui histologi gonad. Proses perkembangan gonad memerlukan energi yang signifikan selama produksi. Berat gonad ikan mencapai titik maksimal saat pemijahan berlangsung, kemudian menurun drastis setelah pemijahan selesai. Ikan betina memiliki indeks kematangan gonad yang lebih tinggi dibandingkan ikan yang jantan. Pada tahap gonad matang, ikan betina mampu melepaskan telur dalam jumlah yang dapat mencapai 10-25% dari berat tubuhnya. Pertambahan bobot gonad ikan betina pada stadium matang gonad dapat mencapai 10-25% dari bobot tubuhnya. Perkembangan gonad pada ikan itu dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertumbuhan gonad hingga ikan mencapai dewasa kelamin dan tahap pematangan gonad. Tahap pertama berlangsung sejak ikan menetas hingga mencapai dewasa kelamin. Sementara tahap kedua dimulai setelah ikan mencapai dewasa dan terus berkembang selama fungsi reproduksi berjalan normal. Selama fase reproduksi ikan, perkembangan oosit di dalam ovari menyebabkan peningkatan nilai gonadosomatic index atau GSI, penurunan hepatosomatic index HSI, peningkatan fekunditas, serta peningkatan diameter telur. Perkembangan oosit disebabkan oleh pengalokasian kuning telur di ovari secara optimal selama proses fitologenesis yang distimulasi oleh hormon steroid estradiol 17 beta. Gonadosomatic index atau GSI adalah suatu nilai dalam persentase yang diperoleh dari perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan, kemudian dikalikan dengan 100%. Seiring perkembangan gonad, ukurannya semakin membesar dan matang hingga mencapai fase pemijahan. Selama fase pematangan gonad tersebut, sebagian besar dari energi yang tersimpan di dalam hati akan dialokasikan ke ovari untuk proses fitologenesis. Nilai GSI dapat meningkat sebelum pemijahan dan menurun pada pemijahan selesai. GSI dihitung menggunakan rumus GSI, yaitu bobot gonad dibagi bobot tubuh ikan dikali 100. Kemudian pada hepatosomatic index HIS adalah metode untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam hati secara kuantitatif. Hati merupakan organ tempat terjadinya proses fitologenesis. Hepatosomatic index HIS dihitung dalam persentase sebagai hasil perbandingan antara berat hati dengan berat tubuh, kemudian dikalikan dengan 100. Nilai HIS dapat menurun akibat berkurangnya cadangan lemak selama proses fitologenesis. Penurunan ini terjadi karena lemak maternal yang tersimpan di dalam hati telah dialihkan ke gonad untuk mendukung fitologenesis, sehingga berat hati mengalami penurunan. Terdapat hubungan terbalik antara nilai HIS dan GSI seiring dengan peningkatan dosis vitamin E dalam pakan. HIS dihitung dengan menggunakan rumus bobot hati dibagi bobot tubuh ikan kali 100. Ultrasonografi atau biasa disebut dengan USG menggunakan teknologi yang mengubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar anatomi internal. Gambar yang ditampilkan dalam skala abu-abu dan digunakan di dalam diagnosis medis manusia maupun hewan. Gambar tersebut yang dihasilkan melalui berbagai mode penerimaan dan tampilan gamma ultrasonografi termasuk A mode, amplitude mode, B mode, brightness mode, real time beam mode, M mode, motion mode, dan color mode. Pada ikan, ultrasonografi telah digunakan untuk mempelajari struktur internal massa otot ikan lele saluran, kelenjar tiroid pada ikan hiu tutul dan hiu kucing kecil,
serta aliran darah dan kontraksi vena pada sotong biasa. USG juga digunakan untuk mendeteksi penyakit seperti tumor dalam hati pada ikan zebra, lesi pada mata ikan halibut, dan menggunakan internal pada ikan mas. Kemudian pada minggu ke-6 kita membahas mengenai sebaran diameter telur dan fekunditas. Sebaran diameter telur dalam ovari ikan dipengaruhi oleh bentuk dan posisi ovarium di dalam tubuh. Ovarium ikan umumnya berbentuk memanjang, berjumlah sepasang, dan menggantung pada mesentris mesofaria, terletak di bawah tulang punggung serta ginjal, dan bersebelahan dengan gelembung udara. Warnanya bervariasi mulai dari transparan hingga kuning, keemasan, ataupun abu-abu. Untuk menentukan pola distribusi diameter telur, metode yang umum digunakan adalah dengan mengambil seluruh gonad dari dalam perut ikan, lalu mengambil sampel telur dari bagian posterior, tengah, dan anterior. Sampel tersebut kemudian diamati menggunakan mikroskop yang telah dilengkapi dengan mikrometer okuler berketelitian 0,1 mm yang setelah dikalibrasi sebelumnya. Distribusi diameter telur dianalisis dengan menentukan frekuensi diameter berdasarkan selang kelas, nilai tengah, dan jumlah telur dalam setiap kelompok. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk histogram untuk memvisualisasikan distribusi diameter telur. Distribusi frekuensi telur yang diamati diameternya dapat dihitung menggunakan rumus diameter telur sesungguhnya sama dengan akar diameter telur terbesar dikali dengan diameter telur terkecil. Dalam menentukan kelas interval pada tabel distribusi frekuensi, beberapa langkah yang perlu dilakukan meliputi perhitungan jangkauan, jumlah kelas interval, dan panjang interval kelas. Jangkauan diperoleh dengan mengurangkan nilai tertinggi dengan nilai terendah, yaitu jangkauan sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Jumlah kelas interval dihitung menggunakan rumus jumlah kelas interval sama dengan 1 plus 3,3 log jumlah data yang tersedia. Panjang interval kelas diperoleh dengan rumus panjang interval kelas sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas interval. Fekunditas mengacu pada jumlah telur yang dimiliki ikan betina sebelum dilepaskan ke dalam proses pemijahan. Fekunditas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, panjang, dan berat tubuh serta spesies ikan. Untuk menentukan fekunditas, ovarium ikan betina yang mencapai tingkat kematangan gonad 3, 4, dan 5 diambil sebagai sampel. Beberapa metode yang digunakan untuk menghitung jumlah telur antara lain yaitu metode langsung perhitungan dengan jumlah telur satu persatu, metode volumetrik, metode gravimetrik, dan metode von Baer. Secara umum, fekunditas total dihitung menggunakan metode subsampel bobot gonad atau metode gravimetrik. Proses perhitungan telur diawali dengan pengangkatan seluruh gonad dari tubuh ikan betina, kemudian ditimbang. Sebagian gonad kemudian diambil sebagai sampel, terus ditimbang menggunakan timbang elektronik, lalu jumlah butiran telurnya dihitung satu persatu. Untuk memudahkan perhitungan, gonad diawetkan dalam larutan Gilson yang berfungsi untuk melarutkan dinding ovarium serta jaringan pembungkus telur sehingga butiran telur dapat dihitung dengan lebih mudah. Fekunditas menggunakan metode gravimetrik dihitung dengan rumus fekunditas sama dengan berat total gonad dibagi berat sampel gonad dikali jumlah telur dalam sampel. Diameter telur sangat bervariasi tiap butirnya. Beberapa ada yang berukuran besar dan juga ada yang berbentuk kecil serta sedang. Umumnya, semakin besar ukuran telur, semakin sedikit fekunditasnya akibat ukuran telur yang relatif cukup besar namun sedikit jumlahnya. Begitu pula sebaliknya pada ukuran telur yang relatif kecil. Ukuran telur yang besar disebabkan oleh cadangan nutrisi yang tersimpan dalam telur, sehingga ukurannya besar. Cadangan nutrisi tersebut bernama fitologenin, yang berperan penting dalam pembentukan kuning telur dan sebagai sumber nutrisi utama untuk embrio dalam telur. Perhitungan fekunditas sangat membantu proses pemijahan induk ikan, sehingga pembudidaya dapat mengetahui seberapa banyak pemijahan dalam
satu siklusnya dan mengetahui fertilization rate atau FR. Fekunitas ikan mas dapat mencapai 85.000 hingga 125.000 kilo induk pangkat min 1. Pada scene ini, kelompok kami sedang mengukur diameter dari telur. Pada minggu ke-7, kita melakukan proses pengolahan data yang telah kita ambil pada minggu ke-6. Kita mulai melalui penghitungan range, yaitu sama dengan max data pertama di tabel sampai bagi data terakhir di tabel dikurangi minimal data awal tabel dibagi data akhir tabel. Kemudian kita akan menentukan ke kelas, yaitu dengan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 bintang log 10 kurung counting data pertama dibagi data paling terakhir tutup kurung. Untuk mencari interval, kita menggunakan rumus sama dengan range dibagi dengan kelas, yang akan mendapatkan hasil kalau pada tabel di atas ini adalah 1,71 dibagi 9 sama dengan 0,19. Untuk mencari batas bawah, itu kita dapat lakukan dengan sama dengan minimal kurung data awal dari tabel dibagi data akhir dari tabel. Setelah kita mengetahui batas bawah, kita kemudian akan mencari batas atas, yaitu dengan menambahkan batas bawah, kalau pada tabel itu 0,03 ditambahkan dengan interval, yaitu 0,19, yang akan mendapatkan hasil batas atas pada tabel di atas itu adalah 0,22. Setelah menghitung batas atas pada kelas yang pertama, itu kita lanjut ke kelas yang kedua dengan memasukkan batas atas kelas pertama di batas bawah kelas kedua, dan kemudian kita akan mencari batas atasnya. Untuk perhitungannya kurang lebih sama, itu 0,22 ditambah 0,19, alhasil dapat 0,41. Setelah kita melakukan perhitungan tadi, yaitu batas bawah dan batas atas dari masing-masing kelas, kita masukkan tabel yang tadi di atas itu ke dalam tabel distribusi frekuensi, yang dimana kita akan menghitung frekuensi dan frekuensi kumulatif. Untuk saat ini kita akan menghitung frekuensi dengan rumus di atas. Saya akan zoom rumusnya karena terlalu panjang untuk saya sebutkan. Untuk perhitungan frekuensi kumulatif, kita akan melakukan perhitungan, yaitu rumusnya dengan frekuensi pertama A ditambahkan dengan frekuensi B kedua. Seperti pada tabel di atas itu ada frekuensi pertama itu 27 ditambahkan dengan frekuensi kedua 1, yaitu dapat dihasilkan 28, dan yang kemudian ditambahkan terus menerus sampai kelas ke-9. Pada perhitungan mean pada tabel distribusi frekuensi, kita menggunakan rumus sama dengan average data awal dari tabel dibagi dengan data akhir dari tabel. Dan untuk median, kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan median data awal tabel dibagi dengan data akhir tabel. Pada perhitungan modus, ini tidak lebih sama dari mean dan median, namun perbedaannya adalah modus tidak menggunakan kata modus dalam rumusnya. Kita menggunakan sama dengan mode batas awal dari data dibagi batas akhir dari data. Nah, setelah kita menentukan min, median, dan modus, kita masuk ke nilai minimum. Untuk menghitung nilai minimum kurang lebih sama dengan rumus yang pertama kita gunakan, tapi kali ini kita menggunakan hanya bagi minimal saja, yaitu sama dengan minimal batas awal dari data dibagi data akhir dari tabel. Untuk nilai maksimum kurang lebih sama dengan rumus yang nilai minimum. Perbedaannya hanya pada penggunaan rumusnya tuh di maksimum menggunakan sama dengan max atau maksimum,
data awal dari tabel dibagi data akhir dari tabel. Dan pada perhitungan terakhir pada tabel distribusi frekuensi yaitu ada standar deviasi. Untuk perhitungan standar deviasi itu bisa digunakan dengan sumber STDIV, data awal dari tabel dibagi data akhir dari tabel. Untuk pembuatan tabel itu kita menggunakan rentang dan juga frekuensi yang telah kita gunakan. Dan kemudian kita akan blok bagian rentang sampai dengan frekuensi batas paling bawahnya, dan kemudian buatkan jadi tabel dan rekomendasi.